tujuannya untuk memudahkan saya membedakan pasien yang satu dengan yang lain dan memudahkan saya dalam melakukan asuhan kebidanan. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah periksa sebelumnya? Sudah. Di sini atau di tempat lain, Ibu? Di tempat lain. Berarti ke sini baru pertama kali, Iya, Ibu, ya? pertama kali. Berarti udah punya buku KIA, Ibu? Sudah. Di bawah sekarang? Bawah. Bisa dipinjam, Ibu? Baik, saya konfirmasi dulu ya untuk biodata Ibu dan Bapak. Jadi untuk nama Ibu itu Made Anantia. Iya, benar. Umurnya 25 tahun. Suku bangsanya Indonesia, agama Hindu ya. Kemudian pendidikan terakhirnya SMA. Pekerjaannya itu wirausaha. Alamat rumahnya di Jalan Raya Kesehatan nomor 40 ya. Iya. Nomor telepon rumah tidak ada. Kemudian nomor HP 081 547 53 2003. Alamat tempat kerja itu sama di rumah Ibu ya. Kemudian untuk nomor telepon tempat kerja nggak ada Ibu ya. Baik, selanjutnya untuk Bapak, apa benar atas nama Made Widyatama? Ya. Umurnya 27 tahun Pak ya. Suku bangsa Indonesia, kemudian agamanya Hindu, pendidikan terakhir itu S1, kemudian pekerjaannya sebagai guru ekonomi, alamat rumahnya sama ya sama ibunya, kemudian nomor telepon rumah juga nggak ada, kemudian nomor HP Bapak itu 081 547 409 666. Benar Pak ya? Ya. Untuk alamat tempat kerjanya di Jalan Sudirman nomor 11. Kemudian nomor telepon tempat kerjanya 0361 22 3355. Benar ya? Ya. Iya, benar. Baik Ibu, apakah ada alasan atau keluhan utama yang membuat Ibu harus memeriksakan diri ke sini? Saya sering sakit kepala sama kencing. Nah Ibu, menstruasinya Ibu itu pertama kali ingat nggak Ibu umur berapa atau kelas berapa? Waktu itu pertama kali kelas 6 SD umur 12 tahun. Untuk siklusnya itu Ibu apakah rutin dalam sebulan sekali menstruasi? Iya, rutin sebulan sekali. Dalam sekali haid itu berapa hari kurang lebih Ibu menstruasinya? Kurang lebih selama 5 hari. Kalau lagi menstruasi itu Ibu ngerasa nyeri atau enggak? Nyari pada hari pertama. Nah Ibu, kalau lagi menstruasi itu dalam sehari berapa kali bisa ganti pembalutnya Ibu? Dalam sehari bisa 4 kali ya. Iya. Nah Ibu ingat nggak terakhir kali Ibu menstruasi itu kapan? Mungkin bulannya gitu Ibu? Terakhir kali itu bulan Oktober awal. Kalau lebih spesifiknya itu Ibu ingat nggak hari pertama dari menstruasi di bulan Oktober itu? Itu tanggal 3 Oktober. Nah baik Ibu, dari perhitungan saya itu Ibu diperkirakan melahirkan itu tanggal 10 Juli 2021 Ibu ya. Baik. Selanjutnya itu ini apakah benar ya pernikahan pertama ya? Iya, yang pertama. Sudah punya akte atau kakak? Bapak ini? Iya, sudah. Ini udah berlangsung berapa lama pernikahannya? 1,5 tahun. Iya. Ini Ibu kehamilan pertama atau udah punya anak sebelumnya? Ini kehamilan pertama. Iya. Baik, Ibu tadi kan bilang udah pernah periksa sebelumnya ya. Itu Ibu udah berapa kali periksa dan di mana aja Ibu? Sudah 4 kali periksa, di bidan 3 kali, dan di dokter kandungan 1 kali. Nah, Ibu kan ini udah hamil besar ya. Iya. Ibu udah merasakan gerakan janin kan Ibu? Iya, sudah. Ibu ingat nggak pertama kali Ibu ngerasain itu kira-kira saat kehamilan berapa bulan? Itu saat kehamilan 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, Ibu apakah memperhatikan atau tidak saat gerakan janin itu dalam sehari itu berapa kali Ibu? Nggak terlalu ngeh sih ya, cuma kayaknya itu 10 gerakan dalam 2 jam. Nah, selanjutnya itu terkait tanda bahaya. Nah, Ibu selama kehamilan ini dari awal sampai akhir, misalnya pada trimester 1 waktu awal-awal hamil, apakah Ibu pernah mengalami seperti mual muntah yang berlebihan, kemudian keputihan yang berlebihan, kemudian apa namanya, bau dan juga membuat gatal, kemudian seperti nyeri atau perdarahan, apakah ada Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, untuk di trimester 2 atau kehamilan pertengahan itu sampai saat sekarang ini,
apakah ada tanda bahaya misalnya seperti ibu demam atau nyeri perut atau nyeri ulati, kemudian keluar air ketuban, pusing atau apa ibu? Nggak ada juga. Nggak ada. Iya. Berarti yang ibu keluhkan tadi aja ya sakit kepala. Iya. Ya. Baik, selanjutnya itu keluhan. Nah, tadi kan tanda bahaya itu Iya. harus lebih diwaspadai. Kalau keluhan itu biasanya umum terjadi, Bu. Nah, waktu awal-awal hamil trimester 1, ibu ada mengalami keluhan seperti mual muntah, ngidam, sering kencing seperti itu? Iya ada. Semuanya ya? Iya semuanya. Ada yang lain lagi, Bu? Nggak ada. Baik, untuk di trimester 2 pertengahan dan sampai sekarang ini ada nggak keluhan misalnya kayak bengkak pada tangan atau kaki atau varises pada kaki seperti itu? Ada yang bengkak di kaki ada. Di kaki ada? Iya. Di tangan nggak? Nggak ada. Kemudian apakah ibu, mohon maaf, di perutnya itu ada garis hitam memanjang itu, Bu? Iya ada. Kalau untuk apa namanya stretch marks itu ada, Ibu? Ada juga. Ada juga. Iya. Dan sering kencing, Bu, ya? Iya. Tadi yang lalu sering kencing. Selanjutnya, ibu apakah mengonsumsi obat atau suplemen ibu selama kehamilan? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Nah, mohon maaf sebelumnya, ibu apakah pernah atau sedang merokok? Nggak. Kalau bapak apakah merokok, Bapak? Enggak. Nah, apakah ibu pernah atau sedang minum minuman yang beralkohol seperti itu, Bu? Nggak juga ya. Nah, bapak dan ibu nggak terlibat kan ya dalam penggunaan obat-obatan terlarang? Iya. Nggak ya. Kemudian, apakah ibu itu pernah minum jamu atau diurut dukun selama kehamilannya ini, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Apakah bapak dan ibu punya hewan peliharaan di rumah? Ada. Ada adik. Oh ya. Nah, selanjutnya terkait kesehatan ibu apakah pernah atau sedang menderita penyakit-penyakit tertentu, misalnya seperti tekanan darah tinggi, asma, kemudian sakit jantung atau penyakit kuning? Apakah ada, Ibu? Nggak ada. Ada, yang sehat aja ya. Nah, ibu apakah pernah operasi sebelumnya, Bu? Belum pernah. Nggak ya? Iya. Nah, kemudian untuk dari keluarga, baik dari bapak dan ibu, apakah ada ya yang pernah atau sedang menderita penyakit-penyakit keturunan seperti itu? Misalnya seperti yang saya katakan tadi itu, tekanan darah tinggi, kemudian penyakit kuning, kemudian asma, penyakit jantung, apakah ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Kemudian apakah dari keluarga bapak dan ibu ada yang pernah atau sering kontak dengan orang yang menderita penyakit menular seperti HIV, kemudian TBC atau hepatitis seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Apakah bapak dan ibu ada memiliki riwayat keturunan kembar atau enggak? Nggak. Enggak. Iya. Baik, selanjutnya itu ibu biasanya kalau bernafas itu ada keluhan nggak, ibu? Misalnya kayak mungkin ngerasa sesak atau nafasnya pendek gitu, Ibu? Nggak ada. Normal. Iya. Ya? Ibu kalau makan itu menunya gimana, Ibu, setiap harinya? Bervariasi. Bervariasi. Iya. Nah, bisa disebutkan, Ibu, komposisi makanan yang Ibu makan itu seperti apa aja? Seperti nasi, sayuran, ikan, daging, seperti itu. Nah, Ibu kalau makan itu sekalinya makan tuh porsinya banyak atau gimana, Ibu? Mungkin sekitar berapa sendok makan gitu, Ibu? Sekali Sendok nasi maksud saya. 2 sendok nasi. Oh iya. Kemudian Ibu biasanya dalam sehari itu bisa berapa kali ya makan? Bisa sampai 4 kali seharinya. Ada kalau minum, Ibu? Kalau minumnya berapa gelas? 8 gelas sehari, terus sama malamnya itu minum susu. Ibu kalau makan atau minum itu ada pantangan nggak, Ibu, atau mempunyai alergi terhadap makanan dan minuman tertentu? Nggak ada. Nggak ada. Keluhan juga nggak ada ya? Iya, nggak ada. Nggak ada. Nah, selanjutnya mohon maaf, Ibu, saya mau bertanya. Tadi kan Ibu bilang sering kencing ya. Itu dalam sehari itu bisa berapa kali Ibu kencing? 6 sampai 7 kali sehari. Baik, apakah warnanya itu putih atau kuning muda atau kuning pucat, Ibu? Kuning muda. Nah, apakah Ibu ada keluhan saat kencing itu, Bu? Mungkin nyeri seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk buang air besar, berapa kali, Bu, dalam sehari? Dalam sehari itu sekali. Sekali. Iya. Keadaannya bagaimana, Ibu? Apakah lembek atau keras? Lembek. Warnanya? Ya, warna itu kecoklatan.
Baik, selanjutnya ibu untuk tidur, ibu kalau tidur siang itu ngerasa cukup atau kurang? Tidur siang itu cukup. Kalau tidur malamnya ibu Kurang tidur malam. kurang. Iya. Kalau saya tahu itu kira-kira karena apa ibu ya? Apakah ibu ada gangguan tidur apa gitu ibu? Itu karena sering kencing malam. Oh, karena itu Iya. ya. Baik. Nah, tadi kan ibu bilang sebagai wirausaha ibu ya. Iya. Itu kalau saya boleh tahu ibu punya usaha apa ya? Saya ada usaha warung. Itu di rumah ya ibu ya? Tadi kan sama soalnya alamatnya. Iya. Nah, berarti itu jenis kegiatannya ibu cuma jaga warung, duduk gitu aja ibu ya? Iya, cuma duduk. Tapi kalau ada pelanggan datang, saya berdiri untuk melayani. Oh ya. Ibu kalau selama kerja itu jaga warung tuh dalam seharinya itu kurang lebih berapa jam ibu? Kurang lebih 7 jam. 7 jam. Ada kegiatan lain mungkin yang ibu lakukan selain itu? Nggak ada ya? Iya. Nah, untuk kebersihan diri, ibu untuk soal keramas itu rutin ibu, misalnya dalam seminggu itu berapa kali ibu? Dalam seminggu itu 4 kali. Kalau untuk gosok gigi ibu? Gosok gigi itu 3 kali sehari, pagi, sore, Sama malamnya. sebelum tidur. Kalau untuk mandi pagi dan sore ibu ya? Iya, pagi dan sore. Kalau untuk soal ganti pakaian ibu, baik pakaian luar dan pakaian dalam itu bagaimana? Kalau pakaian luar saya menyesuaikan saat mandi, tapi kalau lagi berkeringat saya ganti baju. Kalau Kalau pakaian dalam pakaian dalam itu saya 4 kali sehari. 4 kali ya? Iya. Nah, baik sekali. Nah, mohon maaf ini sebelumnya saya menanyakan hal ini. Nah, selama kehamilan ini apakah bapak dan ibu biasa melakukan hubungan intim atau bagaimana? Iya, biasa. Tapi di saat awal kehamilan itu saya nggak terlalu ada berkeinginan untuk itu karena mual gitu, Ya, muntah. karena Ya, tapi di pertengahan itu mulai biasa lagi ada keinginan untuk itu. Kalau untuk belakangan ini Untuk belakangan ini itu nggak ada keinginan. menurun lagi. Iya. Nah, baik selanjutnya itu apakah ada keluhan dalam melakukan hubungan intim atau tidak? Baik dari bapak dan anak. Kalau boleh saya tahu itu biasanya posisinya bagaimana ya? Biasanya saya di atas terus sama Ya, posisi Oh, ya. Baik selanjutnya apakah dari bapak dan ibu ini responnya menerima dan direncanakan kehamilannya ini? iya, Ya, cuma rencana. Ada nggak rasa-rasa khawatir gitu terhadap kehamilannya ini? Palingan khawatir pas persalinan aja sih. Iya. Karena baru hamil pertama ya. Baik. Kemudian kalau untuk respon keluarga itu bagaimana? Apakah sama juga menerima? Iya, menerima. Sama ya. Menerima. Kalau untuk dukungan suami dari bapaknya dan dari keluarga itu seperti apa ya kalau boleh saya tahu? Apakah ibu diperhatikan atau bagaimana? Iya, diperhatikan kayak sekarang suami saya nemenin ke klinik. Terus kalau lagi kerja juga sering menghubungi saya gitu. Kalau keluarga sih kadang ditengok sama ditelepon juga. Nah, dalam hal mengambil keputusan dari keluarga bapak dan ibu ini, siapa ya yang mengambil keputusan bapaknya ya? ya. Suami ya. Apakah dari bapak dan ibu sudah mempersiapkan rencana persalinan, misalnya seperti akan bersalin di mana dan akan ditangani oleh siapa? Seperti Iya, sudah sih di rumah sakit Sambah dan yang menangani itu bidan. dan ya. Apakah bapak dan ibu sudah ada menyiapkan persiapan persalinan lainnya, mungkin seperti pakaian untuk bayi atau sebagainya mungkin? Iya, sudah ya. Iya, Biayanya juga. perlengkapan bayi sama donor juga. Itu aja ya. Nah, mohon maaf ibu apakah selama hamil ini biasa sembahyang seperti biasa gitu ya? Iya, biasa sembahyang. Nah, untuk soal tanda-tanda persalinan, apakah ibu sudah tahu atau belum? Sudah sih, saya juga sudah lihat di browsing di Google gitu tanda persalinan seperti apa. Bagus ibu ya. Jadi saya sudah selesai melakukan wawancara kepada ibu dan bapak. Selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik untuk ibu seperti itu.